Shalom semuanya, perkenalkan nama saya Kesia Yemima. Saya sebagai dosen pengampu pendidikan agama Kristen. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang Christian lifestyle, yaitu tanggung jawab moral dalam pergaulan muda-mudi. Bagaimana sih panggilan hidup kita sebagai orang percaya? Kita harus berani tampil beda. Nah, mulai dari itu, saya akan memulai dengan sebuah ayat, yaitu Roma 12, ayat 1-2. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. So, adik-adik, ketika kita menjadi orang percaya, kita sudah diselamatkan oleh Yesus Kristus, kita harus menyadari bahwa panggilan kita itu adalah mempersembahkan hidup kita yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Nah, kenapa sih kita harus mengikuti Christian lifestyle? Yang pertama adalah sebagai motivasi supaya kita hidup taat, melakukan kebenaran bagi orang percaya, hidup menjadi serupa dengan Yesus Kristus. Yang kedua adalah cara hidup yang benar, sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepadanya. Jadi adik-adik, yang ketiga adalah kenapa sih kita harus hidup mengikuti lifestyle? Bentar mas. Langsung yang ketiga ya mas ya, diulang lagi. Jadi adik-adik, yang ketiga adalah tujuan akhir dari hidup berani tampil beda adalah mengalami transformasi akal budi atau yang sering disebut nous. Nah, melalui pembaruan hidup kita tidak akan mengikuti pola secara dunia. Nah, prinsip-prinsip Christian lifestyle adalah kita perlu menyadari akan identitas kita. Saya dan Kristus adalah identitas yang utuh dan berarti. Prinsip yang kedua adalah kesadaran akan identitas kita sebagai anak-anak Allah, yaitu kita tidak boleh kompromi dengan dosa, tidak dipengaruhi oleh dunia. Bahkan sebagai orang percaya, kita harus mempengaruhi dunia, menjadi garam dan terang dunia. Yang ketiga adalah prinsip Christian lifestyle, yaitu kesaksian hidup untuk kemuliaan Tuhan. Kesaksian hidup kita bisa dilihat dari verbal dan juga non-verbal, dari perkataan kita dan juga perbuatan kita. Nah, yang berikutnya, ternyata Christian lifestyle itu memiliki tantangan. Yang pertama adalah tantangan secara internal dan juga tantangan eksternal. Nah, tantangan internal dan eksternal itu mempengaruhi iman, karakter, dan juga kesetiaan kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Tantangan internal ketika kita memiliki pola Christian lifestyle adalah krisis identitas. Kita tidak menyadari identitas kita yang sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Yang berikutnya, tantangan internal adalah pilihan yang salah. Seringkali kita sebagai orang percaya, kita mengikuti keinginan dunia, kita mengikuti keinginan daging kita. Yang berikutnya adalah tidak punya relasi pribadi yang baik dengan Allah. Inilah tantangan internal ketika kita mengikuti Christian lifestyle. Nah, yang berikutnya ada tantangan eksternal. Yang mempengaruhi tantangan eksternal dalam kita melakukan Christian lifestyle adalah pertama, era digital dan juga media sosial. Seringkali kita sebagai orang percaya, kita mengikuti apa yang media sosial katakan. Seringkali kita FOMO ya adik-adik. Nah, yang kedua adalah lingkungan pergaulan yang buruk, ada tekanan sosial, sehingga itu membuat kita tidak ingin mengikuti pola hidup Christian lifestyle. Yang berikutnya adalah resistensi terhadap orang percaya. Nah, adik-adik, ada satu tokoh ya di Daniel pasal yang pertama. Dia adalah
Daniel. Kira-kira ada yang tahu tidak siapakah Daniel itu? Jadi Daniel adalah seorang muda Israel yang ikut terangkut ke Babel pada masa pembuangan. Nah, di negeri Babel, Daniel ini bersama teman-temannya, dia harus menjalani pendidikan selama 3 tahun dalam bidang bahasa dan tulisan Babel, sebelum akhirnya mereka itu bekerja di istana raja. Nah, rupanya kehidupan di Babel bukanlah hal yang mudah karena Daniel harus menghadapi berbagai tantangan yang dapat menggoyangkan iman dan juga identitasnya sebagai umat Allah. Apa tantangan Daniel? Yang pertama, ada pergantian nama. Pergantian nama ini memiliki tujuan untuk menghilangkan identitas mereka sebagai umat Allah. Lalu yang kedua, tantangan berikutnya adalah perintah untuk makan dan minum dari santapan raja. Tapi adik-adik, Daniel memiliki identitas yang benar. Daniel menyadari bahwa dia adalah umat Allah, sehingga dia menolak untuk melakukan hal-hal tersebut. Nah, adik-adik, rupanya ada alasan ya kenapa Daniel menolak santapan raja. Yang pertama, makanan dan minuman raja itu dianggap najis. Yang kedua, Daniel sadar akan identitas dirinya sebagai umat Allah. Dan yang ketiga, Daniel menunjukkan iman yang teguh kepada Allah. Nah, hasil keberanian Daniel untuk tetap berbeda. Rupanya ada hasil adik-adik dari keberanian Daniel. Yang pertama, Daniel mendapatkan kemurahan Allah. Daniel memperoleh kepercayaan. Dia memperoleh kemurahan dari kepala pegawai istana. Allah juga membuka jalan bagi Daniel untuk tetap hidup di tengah lingkungan yang bagi Daniel mungkin asing. Yang berikutnya, Daniel tetap sehat. Dia juga tetap kuat. Meskipun dia menolak makanan dan minuman raja, Daniel makan sayur dan minum air, tapi Daniel dan teman-temannya terlihat sehat dan segar daripada yang lain. Yang berikutnya, Daniel juga dikaruniai hikmat dan juga kecerdasan. Jadi Allah memberikan pengetahuan dan pengertian yang luar biasa melalui Daniel. Mereka unggul dalam berbagai bidang pelajaran. Nah, yang berikutnya hasil apa lagi yang diterima oleh Daniel ketika Daniel mengikuti pola kehidupan yang berbeda. Yang berikutnya adalah menerima karunia khusus. Jadi Daniel diberikan kemampuan untuk memahami, untuk menafsirkan mimpi, dan karunia ini menjadi sarana untuk memuliakan Allah. Yang terakhir adalah Daniel ditinggikan dan juga dipakai oleh Allah. Setelah pendidikannya selesai, mereka diangkat bekerja di istana raja. Kesetiaan kepada Allah membawa mereka kepada posisi yang berpengaruh. Nah, adik-adik, rupanya mengikuti pola Christian lifestyle pasti ada tantangannya. Tapi kita harus yakin dan teguh bahwa identitas kita ketika kita sudah menjadi percaya, menjadi anak-anak Allah, identitas kita adalah saya plus Kristus, yaitu utuh dan tetap berarti. Hidup berani tampil beda mungkin gak mudah, tetapi Tuhan sanggup memelihara dan memberkati orang-orang yang tetap setia kepadanya. So, buat adik-adik semuanya, yuk ikuti pola Christian lifestyle. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.